dari Gus Salam dan dari Ceng Mujib yang tadi begitu menggebu-gebu, dan ini membuat bangga kita. Bayangkan dengan cara ceramahnya Ceng Mujib seperti itu, apa Bang Alwi nggak takut, saudara? Minimal kita bisa pamer ke mereka. Kalau mereka punya Bahar Smith, kita punya Mujib Smith. Ini yang takbir ini Kiai dari Subang. Itu muhibbinnya Habib Lutfi. Cuman baru ketemu sama saya sejam sudah luntur dia itu. Assalamualaikum, selamat siang, salam rahayu. Gus Faris, akhirnya Gus Faris yang selama ini jarang muncul di publik, ini ada videonya. Ini mengingatkan soal pilpres masa lalu yang sebenarnya kebanyakan dari berbagai macam pilpres, banyak sekali NU ini hanya dibohongin, apalagi saat berhubungan dengan partai di luar yang budayanya NU. Itu banyak sekali. Dari dulu kalau kita melihat zaman dari Mas Sumi terutama, itu lebih parah lagi. Sama dengan apa yang diungkapkan Gus Faris ini sesungguhnya. Apalagi setelah dengan P3 juga sama. Dan entah kenapa kemarin itu ya, PNU beda sekali dengan PKB. Mungkin satu hal kelemahan di PKB, mungkin sampai saat ini ya, ini dari pandangan saya, itu Cak Imin di situ. Cak Imin lebih baik itu bermain di belakang layar. Harusnya seperti itu. Satu hal yang membuat seakan-akan klaim, seakan-akan itu pakai untuk stempel bahwa PKB itu enggak lah untuk NU misalkan. Itu ya karena ada dulu cacat soal Cak Imin versus Gus Dur. Mau diterangin apapun itu nggak akan bisa, kecuali Cak Imin itu posisinya harus di belakang layar. Itu kalau menurut saya pandangan orang-orang yang di luar struktur PKB. Kalau orang PKB tentu beda berpikir ya, tetapi orang yang di luar PKB, orang NU yang ada di kultural, itu berpikirnya berbeda, apalagi orang-orang yang bisa dibilang Gus Durian, yang ada di luar PKB, yang ada di barisan partai yang lain, dan ada di posisi struktural, apalagi itu jelas-jelas Cak Imin ini gitu loh, dijadikan sebagai stempel, ini loh kelemahan PKB. Dan kita juga tahu kekuatan PKB itu di pesantren dari dulu. Dan entah kenapa seperti di Jawa Timur kemarin itu PKB itu kalah. Ya di sana ada permainan besar sekali. Semua orang juga tahu lah gitu. Apalagi ada juga tokoh-tokoh yang bisa dibilang NU itu tiba-tiba berbelok arah, itu kan ada. Itu ada hal yang lain sesungguhnya. Ya karena kesalahan dari awal yaitu tadi. Sudah terlanjur berbicara dengan pihak yang lain. Dan di samping itu memang perjuangan itu perlu pengorbanan. Kadang orang itu nggak mau berkorban. Sudah merasakan enak lalu tidak mau merasakan gak enak. Makanya kalau Kiai Marzuki berkata itu merdeka itu enak, orang yang merdeka dia tidak akan terikat oleh apapun hal. Dan ini bisa dibilang ceramahnya Gus Faris di acara PKB di Garut kalau nggak salah. Ini dia videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd, ashabas sa'adah, pada para kiai, para alim, para ulama, wabil khusus guru kita semuanya, beliau al-mukarram sahibul fadilah Kiai Al-Haj Zamzami Mahrus, beliau al-mukarram sahibul fadilah Kiai Al-Haj Abdus Salam, beliau al-mukarram sahibul fadilah Kiai Al-Haj Abdul Mujib, Kiai Al-Haj Muhammad Naufal, Aceng Malki, sekeluargi, dan yang saya banggakan Ketua DPW PKB Provinsi Jawa Barat Kang Huda, yang alhamdulillah berkat kepemimpinan beliau PKB di Jawa Barat di hari ini bisa mengalahkan Jawa Timur. Itu yang saya sangat puas sekali.
Itu saya sangat puas sekali. Hanya tadi waktu Ceng Jijib ini ngomong terus-terusan, saya bilang tambahin Ceng, tambahin Ceng. Minimal di hari ini saya sudah bisa mengalahkan Gus Salam lah di depan publik. Kemudian segenap kader PKB, anggota Dewan dari DPR RI, Kang Oleh Soleh, dan seluruh jajaran Dewan Suro, anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, hadirin sekalian, para jenengan anom yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah malam hari ini baru saja kita mendengarkan pemaparan yang sangat luar biasa dari Kang Huda, dari Mbak Yai Zamzam, dari Gus Salam, dan dari Ceng Mujib yang tadi begitu menggebu-gebu. Dan ini membuat bangga kita. Bayangkan dengan cara ceramahnya Ceng Mujib seperti itu, apa Mbak Alwi nggak takut, saudara? Minimal kita bisa pamer ke mereka. Kalau mereka punya Bahar Smith, kita punya Mujib Smith. Luar biasa. Di hari ini saya juga banyak menerima pertanyaan Kang Huda. Karena sebagai pengumuman saja bahwa saya ini pro MLB saya. Ya, di hari ini banyak pengumuman, terutama dinamika yang sekarang terjadi di NU, yaitu biasa disebut dengan al-mu'ahadah al-wataniyah, di mana konsensus kebangsaan ini semuanya diatur dengan menggunakan politik. Dan kiai ulama NU menerima konsensus kebangsaan ini juga bukan tidak atau tanpa dasar. Kiai dan ulama NU menerima konsensus kebangsaan, menerima al-mu'ahadah wataniyah ini didasarkan pada dua sejarah besar perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu makanya kenapa para kiai dan para ulama NU selalu mengatakan bahwa Indonesia ini sudah sangat Islami. Dasar yang pertama adalah Piagam Madinah, di mana kita tahu semua bahwa di antara 5 isi inti dari adanya Piagam Madinah itu mengajarkan tentang pluralisme. Pluralisme itu apa? Pluralisme itu adalah sikap menghormati perbedaan keyakinan, perbedaan agama. Di dalam Piagam Madinah pluralisme ini diajarkan. Berarti dengan demikian maka pluralisme itu sejatinya adalah ajaran Islam. Kenapa pluralisme itu ajaran Islam? Karena sejatinya Allah sendiri itu plural, hadirin sekalian. Allah itu tidak pernah menyebut dirinya Allah kepada orang yang belum beriman. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum. Wahai manusia, beribadahlah kamu kepada Tuhanmu. Allah hanya akan menyebut dirinya Allah kepada orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Itu yang pertama. Yang kedua, dasar dari adanya kiai dan ulama NU itu menerima konsensus kebangsaan atau al-mu'ahadah al-wataniyah, itu adalah sejarah Fathu Makkah, sejarah dibukanya kota Mekah. Kita tahu kurang apa Rasulullah ketika membuka kota Mekah. Ketika itu umat Islam jumlahnya sudah sangat banyak, sementara orang kafir Quraisy di Mekah ini jumlahnya hanya tinggal ratusan kurang lebih. Maka ketika Rasulullah ini datang ke kota Mekah, orang kafir Quraisy ini lari tunggang langgang, bahkan diumumkan di atas Ka'bah bahwa Muhammad datang membawa pasukannya dan dia pastinya akan balas dendam kepada kita. Maka orang Mekah, tinggalkan rumah kalian masing-masing. Orang Mekah meninggalkan rumahnya masing-masing, lari ketakutan karena kehadiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Melihat kondisi semacam ini, apa yang dilakukan oleh Rasul? Rasul dengan lantang memanggil orang Mekah. Ya ahla Mekah, wahai orang Mekah, jangan pada lari. Saya kesini ini ingin bersaudara dengan kalian. Saya kesini ingin berteman dengan kalian. Orang Mekah tidak percaya dengan itu. Sehingga akhirnya kemudian Rasulullah berani memberikan 3 jaminan keamanan kepada orang Mekah. Jaminan yang pertama, kata Rasul, ya ahla Mekah, man dakhala fi baitihi fahuwa amin. Wa man dakhala fi baiti Abi Sufyan fahuwa amin. Wahai orang Mekah, siapa yang masuk rumahnya sendiri aman. Barang siapa yang mau masuk rumahnya Abu Sufyan aman. Karena Abu Sufyan itu menjadi muslim setelah peristiwa Fathu Mekah. Bahkan siapapun orangnya yang masuk rumahnya sendiri lalu menutup pintunya rapat-rapat, aman, kata Rasul. Sebegitupun orang Mekah tetap tidak percaya. Mereka tidak mau kembali ke rumahnya.
Lalu apa yang dilakukan oleh Rasul? Melihat kondisi seperti ini, Rasul menjemput mereka satu persatu. Di dalam kitab kisah-kisah dari Al-Quran itu disebutkan Rasul menjemput. Kata Rasul, "Bu, ayo pulang, saya tidak akan pernah merampas rumah ibu. Pak, ayo pulang, saya tidak akan pernah merampas kebun bapak." Sehingga dengan kebaikan akhlak Rasulullah seperti itu, hingga akhirnya orang Mekah dan Madinah ini aklamasi mengangkat beliau sebagai pemimpin negara. Jadi yang memilih beliau menjadi pemimpin negara yang harus kita pahami bukan hanya orang Islam, Pak. Walaupun waktu itu mayoritas banyaknya orang Islam, tapi kenyataannya di Mekah dan Madinah ketika itu masih banyak orang Yahudi, masih banyak orang Nasrani, masih banyak orang Majusi. Dan Rasulullah sadar betul bahwa yang memilih beliau menjadi pemimpin negara bukan hanya orang Islam. Lalu apa yang dilakukan oleh Rasul? Rasul menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasul menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan peringatan. Tapi peringatan di sini bukan berarti karena Rasul melakukan kesalahan. Peringatan di sini sifatnya lebih kepada warning, peringatan. Apa kata Allah? Di dalam hadis qudsinya Nabi Muhammad diterangkan, Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk berbuat adil kepada umatnya. Kata Allah, "Muhammad, berbuat adillah kamu kepada umatmu." Rasulullah ini fatonah, cerdas. Beliau memahami betul bahwa peringatan Allah ini mengandung satu perintah kepada dirinya untuk membangun keadilan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lalu apa yang dilakukan oleh Rasulullah ketika membangun keadilan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Apakah Rasulullah menjadikan Al-Quran bukti bahwa Al-Quran adalah kitab pelengkap bagi kitab-kitab yang lainnya? Jadi di dalam membangun keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sekali lagi Rasulullah tidak pernah menjadikan Al-Quran sebagai hukum negaranya. Rasulullah tidak pernah menjadikan hadis sebagai undang-undang negaranya, tapi Rasulullah membangun mu'ahadah wataniyah. Setelah mu'ahadah wataniyah itu berdiri tegak di tengah-tengah masyarakat Mekah dan Madinah, lalu apa langkah selanjutnya yang dilakukan oleh Rasul? Rasul mengumandangkan bahasa nasionalisme kebangsaannya. Lewat satu hadis beliau berkata, "Man adza zimmiyan faqad adzani, faman adzani faqad adzallah." Kata Rasul, barang siapa orang yang menyakiti orang kafir zimmi. Orang kafir zimmi itu siapa? Orang kafir zimmi itu orang non muslim yang sepakat hidup damai dengan orang Islam. Kata Rasul, barang siapa orang yang menyakiti orang kafir zimmi, berarti menyakiti aku. Dan barang siapa yang menyakiti aku, berarti menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi pertanyaan, siapa yang berani mengatakan kalau konteks dikeluarkannya hadis itu adalah bentuk pembenarannya Rasul terhadap akidahnya orang kafir? Nggak ada yang berani, jangankan kita, muhadditsin min mutaqaddimin hatta al-mutaakhirin, tidak ada yang berani. Kenapa? Karena konteks dikeluarkannya hadis itu adalah bentuk dari nasionalisme kebangsaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini yang menjadi falsafah besar bagi para kiai dan ulama Nahdlatul Ulama, bagi muassis Nahdlatul Ulama di dalam membangun negara kesatuan Republik Indonesia. Kiai tidak memilih negara Islam bukan karena Kiai NU tidak paham dengan Islam. Kiai tidak menjadikan Al-Quran sebagai undang-undang negara bukan karena Kiai NU tidak paham dengan Al-Quran. Kiai tidak menjadikan hadisnya Rasul sebagai undang-undang negara bukan karena Kiai NU tidak ngerti dengan hadis, tapi Kiai lebih memilih mu'ahadah wataniyah karena itu yang sudah dicontohkan langsung oleh beliau baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan yang kedua, lalu mana mu'ahadah wataniyah kita bil Indonesia atau mu'ahadah wataniyah kita sebagai orang Indonesia? Mu'ahadah wataniyah kita sebagai orang Indonesia bentuknya 4 pilar kebangsaan. 1. Pancasila. 2. Undang-Undang Dasar 45. Yang ketiga, Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang keempat, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka wajar kalau muassis Nahdlatul Ulama, beliau Mbah Wahab Hasbullah mengatakan hubbul watan minal iman. Mbah Abbas Pondok Undat Pesantren mengatakan hubbul Indonesia minal ibadah. Mbah Bisri Sansuri jelas mengatakan, mbahnya Gus Salam, kata Mbah Bisri Sansuri, barang siapa yang mengkhianati Pancasila berarti mengkhianati aku. Ini menunjukkan bahwa Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebagai sesuatu yang bersifat syar'i.
Jadi orang NU harus ngakuin Indonesia, orang NU harus ngakuin Pancasila, orang NU harus ngakuin Undang-Undang Dasar 45, orang NU harus ngakuin Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pertanyaan yang ketiga, kalau ada Gus orang NU yang tidak mengakui Pancasila, bagaimana hukumnya? Saya nyatakan dia bukan orang NU. Lalu kalau terjadi di tatanan pengurus, andai kata ada pengurus NU yang tidak mengakui Pancasila, bagaimana Gus hukumnya? Wajib dipecat dan diganti sekarang juga. Ini Gus Salam yang ngerti. Itu yang pertama, hadirin sekalian. Yang kedua yang harus kita pahami bersama adalah tentang Hitoh 26 Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Ini kadang-kadang banyak orang yang salah persepsi di dalam Hitoh NU 26. Disangkanya NU melepaskan diri dengan politik praktis, itu NU tidak berpolitik. Sehingga seperti tadi yang dikatakan oleh beliau Hadratus Seks Abdul Mujib. Beliau tadi mengatakan, ada kiai mengatakan kalau kiai berpolitik goblok katanya. Ini orang yang salah persepsi. Hitoh NU 26 itu yang tidak boleh itu menjadikan NU sebagai partai politik. Tetapi NU harus tetap berkolaborasi dengan politik. Kenapa? Sebab seperti yang awal saya tadi katakan, bahwa konsensus kebangsaan kita di sini diatur dengan menggunakan politik. Kalau kemudian kita tidak terlibat pada dinamika politik tersebut, maka aspirasi politik kita akan diwakilkan kepada orang lain. Sementara sejarah NU aspirasi politiknya diwakilkan kepada orang lain. Contoh, ketika NU bergabung dengan P3, NU hanya dibohongi dan NU hanya menjadi kura-kura. Telurnya halal, dagingnya haram. Ketika NU bergabung dengan P3, suaranya NU halal, tapi NU-nya haram. Betul apa betul? Betul apa betul? Jadi kalau berkolaborasi politik harus. Kenapa? Karena konsensus kebangsaan kita ini diatur melalui sistem politik. Maka itulah kemudian menjelang masa-masa reformasi, kiai dan ulama NU mengadakan evaluasi politik khususnya terhadap NU. Berdasarkan wakila dawuhnya Imam Ghazali, wakila dawuhnya Sayyidina Ali karramallahu wajhah, wakila dawuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'anu was-sultanu tau'amani, Al-Qur'anu usun was-sultanul haris. Kekuatan agama dan kekuatan politik itu kembar dua. Kekuatan agama pondasi, kekuatan politik penjaga. Para kiai dan para ulama NU ketika itu melihat NU diibaratkan sebuah rumah dengan pondasi yang sangat kokoh, karena kegiatan agama di NU ada semua, dari mulai pondok pesantren, majelis taklim, lalu apalagi pengajian-pengajian. Sebuah rumah dengan pondasi yang kokoh, tetapi barang di rumah NU ini kerap kali tercuri oleh orang lain. Maka dari itulah para kiai dan para ulama NU ketika itu berpikir bahwa kalau diibaratkan rumah NU ini dengan pondasi yang sangat besar, tapi NU tidak pernah punya penjaga, maka kiai dan ulama NU sepakat untuk membuat kekuatan politik sebagai penjaga NU. Maka muncullah dan dirikanlah Partai Kebangkitan Bangsa. Jadi kalau berkolaborasi politik NU harus, tapi kalau mau berkolaborasi politik ya jangan dengan orang lain, ya dengan orang sendiri, biar nanti kolaborasinya ketemu. Kalau dengan orang lain kita dibohongi saja. Kita sudah dapat pelajaran dua. Yang pertama dulu ketika gabung dengan P3, yang kedua baru kemarin, baru ngangkat bendahara umum dari kader partai lain, udah dipus kasusnya sama KPK. NU yang jelek. Betul nggak? Betul nggak? Maka kemudian hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini saja
yang tidak pernah dan tidak boleh untuk kita pungkiri bahwa Partai Kebangkitan Bangsa adalah partai yang didirikan oleh para kiai dan para ulama NU untuk mewadahi aspirasi politik bagi warga NU. Kalau mau berkolaborasi dengan orang sendiri, siapa? Ya dengan PKB. Sebab seperti kata Gus Mujib tadi, bahwa 99,9999% PKB semuanya adalah orang NU. Ini hadirin sekalian yang harus kita pahami bersama, bahwa kalau kita tidak ikut berdinamika politik di negara ini, maka aspirasi kita akan diwakilkan orang lain, dan ketika aspirasi politik kita diwakilkan orang lain, yang terjadi apa? Kita akan hanya menjadi kura-kura. Suara kita halal, tapi kita orang NU dan kita kaum santri harap untuk menduduki jabatan politik yang strategis di daerahnya masing-masing. Maka dari itu, menurut saya, santri itu ya harus ikut berdinamika politik. Tetapi hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, perintah Allah jelas di dalam surat Ali Imran ayat 04. Kata Allah, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Seperti kita tahu bahwa dalam ayat Quran itu min di situ memiliki makna ditab'id, artinya adalah sebagian. Maka kata Allah, hendaknya sebagian di antara kamu ini ada yang berbuat baik dengan memerintahkan orang untuk meninggalkan sesuatu yang munkar dan menegakkan sesuatu yang ma'ruf. Maka mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Kenapa dengan ada kata sebagian? Karena di dalam pelaksanaan amar ma'ruf nahi munkar kita butuh partner. Maka Allah mengatakan sebagian. Lalu sebagian yang lain siapa? Kalau saya lebih tepat mengatakan sebagian yang dimaksud di sini yang lain adalah para kiai dan para ulama. Beliau adalah sebagai sosok guru agar pelaksanaan amar ma'ruf nahi munkar kita tetap pada relnya sesuai dengan nasihat-nasihat beliau. Dalam hal ini NU harusnya. Lah yang sekarang yang terjadi, NU-nya pengen jadi PKB. Lah PKB itu jadi apa nantinya saya bilang? Betul apa betul? Kiai-kiainya kok malah justru itu sudah ada sendiri di dalam Al-Quran. Aqimus sholah wa atuz zakah. Yang harus kita pahami bersama bahwa amar ma'ruf nahi munkar itu adalah perintah Allah, perintah agama kepada kita untuk melakukan ibadah secara sosial. Pemerataan sistem politik yang berbasis kepada keadilan, penyelenggaraan sistem ekonomi yang membela kepada masyarakat kecil. Hadza al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Kata kiai dan ulama NU lebih lanjut, Rasulullah memberikan kaifiyahnya, cara daripada beramar ma'ruf. Dalam satu hadisnya beliau mengatakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika ad'aful iman. Kiai dan ulama NU banyak menjabarkan di dalam pengajian-pengajiannya hadis ini yang korelasinya dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, amar ma'ruf nahi munkar dengan menggunakan tangan. Bagaimana caranya? Apa kita harus jadi jawara? Kalau ada orang teler kita ikat di tiang listrik lalu kita gebukin dari pagi sampai pagi lagi? Ternyata tidak seperti itu prakteknya hadirin sekalian. Dan yang melarang praktek seperti itu bukan hanya hukum negara, tapi hukum agama pun melarang. Lalu bagaimana melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar dengan menggunakan tangan? Menurut pendapat para kiai dan para ulama NU, di dalam korelasinya dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, kata kiai dan ulama NU merilis dari dawuhnya Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, yadullahu fawqa aydihim. Di sini para ulama ahli Quran mentakwil adanya yadun di situ itu bukan bermakna fisik materi tangan. Tapi para ahli Quran mengatakan bahwa yadun di situ bisa bermakna kekuasaan. Jadi yadullah fawqa aydihim, kekuasaan Allah di atas kekuasaan makhluknya. Kata ulama NU, kalau lafaz yadun di dalam ayat Al-Quran itu juga bisa ditakwil, maka lafaz yadun yang ada di dalam hadis Nabi Muhammad pun bisa ditakwil. Kata Rasul, lakukanlah amar ma'ruf nahi munkar dengan menggunakan tangan. Ditakwil oleh para kiai NU, tangan di sini bukan berarti berbentuk fisik materi tangan,
tapi ditawil apa? Kekuasaan. Lalu yang jadi pertanyaan, kekuasaan siapa? Apakah kekuasaannya lurah, camat, bupati, gubernur, presiden? Bukan. Kata Kiai NU, kekuasaan yang dimaksud di sini adalah kekuasaan hukum. Bicara tentang masalah kekuasaan hukum, sebagai warga negara Indonesia, mau tidak mau harus kembali kepada muahadah watoniyah kita. Kesepakatan kita hidup dalam satu naungan hukum dan negara yang produknya adalah kesepakatan kita untuk membuat satu lembaga di mana lembaga tersebut diperbolehkan dan disahkan secara hukum untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar bila perlu dengan kekuatan fisik yang lembaga tersebut disebut dengan lembaga eksekutif. Isinya dari mulai lurah sampai presiden. Maka kata Kiai dan ulama NU, kalau orang NU mau melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar dalam korelasinya hadisnya Rasul dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, kata Kiai NU, jadilah lurah, jadilah camat, jadilah bupati, jadilah gubernur, jadilah presiden. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau tidak mampu dengan tangan, maka dengan lisan kamu. Bagaimana caranya melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dengan menggunakan lisan? Apakah jadi mubaleh kayak saya? Kalau ada orang teler, kita ikat di tiang listrik, kita semprot dengan nasihat dari pagi sampai pagi lagi. Lemes mulut saya, Pak. Ternyata prakteknya tidak seperti itu. Lalu bagaimana melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dengan menggunakan lisan, kata Kiai dan ulama NU? Kata Kiai dan ulama NU, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dengan menggunakan lisan dalam korelasinya dengan hadisnya Rasul, Undang-Undang Dasar 45, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mau tidak mau, kita sebagai warga negara Indonesia harus kembali kepada muahadah watoniyah kita. Kesepakatan kita hidup dalam satu naungan hukum dan negara. Yang produknya adalah kesepakatan kita untuk membuat satu lembaga di mana lembaga tersebut diberikan kewenangan secara hukum untuk berbicara, setidaknya mampu merumuskan perundang-undangan tata cara kehidupan yang baik sebagai warga negara Indonesia agar kita menjadi warga negara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang lembaga tersebut disebut dengan lembaga legislatif. Isinya DPRD daerah sampai DPR RI. Maka kata Kiai NU, kalau santri mau melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dengan menggunakan lisan, bisa diartikan jadilah DPRD, jadilah DPRD provinsi, jadilah DPR RI. Kalau sudah jadi DPR, ngomong, jangan tidur aja. Udah jadi DPRD ngomong enggak, malah nonton film porno. Betul apa betul? Iya hadirin sekalian, menjadi mubalik bukan amar ma'ruf nahi mungkar. Kenapa? Karena yang namanya amar, kalau menurut ilmunya santri, itu pasti keluarnya dari atas ke bawah. Kalau dari bawah ke atas namanya bukan amar, namanya doa. Kalau keluarnya sesama namanya juga bukan amar, namanya iltimas. Bupati merintah camat, camat merintah lurah, itu namanya amar. Tapi kalau kita ke atas namanya bukan amar, namanya doa. Contoh kayak kita kepada Allah, ya Allah ampunilah dosaku, itu namanya bukan amar, itu namanya doa. Seperti halnya kalau bicara di depan orang yang secara hukum sama. Kayak contoh saya pengajian dengan audiens saya, secara hukum mereka sama dengan saya, namanya bukan amar, namanya apa? Iltimas, himbauan. Kalau himbauan didengerin alhamdulillah, dibawa tidur udah biasa, Pak. Kata ilmunya santri yang namanya amar, itu adalah perintah. Kalau perintah sebagai warga negara Indonesia, mau tidak mau, amar ma'ruf nahi mungkar dengan menggunakan lisan, harus kembali kepada muahadah watoniyah kita. Kesepakatan kita hidup dalam satu naungan hukum dan negara, yang produk kesepakatannya kita membuat satu lembaga, di mana lembaga tersebut diberikan kewenangan untuk berbicara, setidaknya merumuskan tata cara kehidupan yang baik sebagai warga negara Indonesia, yang lembaga tersebut dinamakan lembaga legislatif. Yang terakhir, amar ma'ruf nahi mungkar dengan menggunakan hati. Jadi saya tekankan, kalau ada orang mau jadi anggota DPRD, jangan disalahin, jangan dihina-hina, karena mereka berniat untuk ikut beramar ma'ruf nahi mungkar secara lisan. Yang terakhir, mengamalkan amar ma'ruf nahi mungkar dengan menggunakan hati. Bagaimana caranya?
Apa cukup dengan berdoa? Enggak. Kenapa? Sebab kata ilmunya santri lagi, al-amru talabul fi'li wan nahyu talabut tarqi. Konotasinya kedua-duanya aktif. Lalu beramar ma'ruf nahi munkar dengan menggunakan hati, bagaimana caranya? Tidak cukup berdoa, tapi aplikasikan doa tersebut dalam bentuk dukungan bagi kader-kader NU dan Partai Kebangkitan Bangsa yang mewadahi kader NU untuk menjadi DPR, MPR, dan menjadi bupati, gubernur, presiden. Ini yang takbir ini Kiai dari Subang. Itu muhibbinnya Habib Lutfi. Cuman baru ketemu sama saya sejam sudah luntur dia itu. Jadi itulah pentingnya kita berpolitik. NU dari dulu para kiai dan para ulamanya sudah banyak memberikan pencerahan seperti ini kepada para santrinya. Cuma kita santrinya yang kurang memutolaah apa yang sudah didahulukan oleh para kiai dan para ulama Nahdlatul Ulama. Maka berkolaborasilah dengan politik, tapi nggak usah dengan orang lain, dengan orang sendiri saja. Dan orang sendiri yang ada di Indonesia adalah Partai Kebangkitan Bangsa. Jadi kalau tadi bisa ngomong bahwa di PKB pun memperjuangkan NU, memang benar, nggak salah. Malah kalau ada orang ngomong PKB bukan NU, ya jelas bukan NU. PKB itu partai politik, NU itu jamaah kok. Bukan. Tapi kalau dia mengatakan kalau PKB tidak didirikan oleh Nahdlatul Ulama, wallahi tallahi billahi, dia mengkhianati sejarah perjuangan politik dan ijtihad politik cerdas para kiai dan para ulama NU di dalam mendirikan Partai Kebangkitan Bangsa.